Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan materi tentang analisis form kuning EMESO. Sebelum kami menjelaskan materi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama ada Andi Ghazani Asintia Salsabila, yang kedua Nur Fitri Ramadhani Syam, dan yang ketiga Ahmad Hidayah. Kemudian pembahasan yang pertama, pengisian form kuning EMESO lengkap. Yang kedua, analisis kausalitas atau algoritma Naranjo. Yang ketiga, analisis klinis. Dan yang keempat, rekomendasi tidak lanjut. Kemudian, adapun kasus dengan efek samping obat, suspected ADR. Pertama, telah diperiksa seorang perempuan berinisial NYYT berusia 30 tahun yang minum paracetamol 500 mg untuk sakit kepala. Yang kedua, sekitar 1 jam kemudian pasien merasakan bibir membengkak dan gatal di wajah. Yang ketiga, TD 115/75 mmHg, nadi 86 kali per menit. Pada slide ini, kami menampilkan formulir pelaporan efek samping obat atau ESO dari sistem EMESO. Formulir ini digunakan dalam kegiatan pharmacovigilance untuk melaporkan dugaan reaksi obat yang tidak diinginkan kepada BPOM sebagai bagian dari pemantauan keamanan obat setelah beredar di masyarakat. Pada bagian pertama, yaitu identitas pasien, dilaporkan seorang pasien perempuan dengan inisial Nyonya YT yang berusia 30 tahun. Selanjutnya, pada bagian kejadian efek samping obat, dijelaskan bahwa pasien mengonsumsi paracetamol tablet dengan dosis 500 mg secara oral untuk mengatasi sakit kepala. Sekitar 1 jam setelah obat diminum, pasien mulai mengalami gejala berupa bibir yang membengkak serta rasa gatal pada wajah. Gejala ini mengarah pada kemungkinan reaksi hipersensitivitas atau reaksi alergi terhadap obat. Pada bagian kondisi klinis pasien, dicatat tanda-tanda vital pasien pada saat kejadian, yaitu tekanan darah sebesar 115/75 mmHg dan frekuensi nadi 86 kali per menit. Nilai ini masih berada dalam batas normal sehingga menunjukkan bahwa kondisi hemodinamik pasien masih stabil. Berikutnya, pada bagian riwayat efek samping obat sebelumnya, tidak ditemukan adanya riwayat reaksi obat yang pernah dialami pasien sebelumnya. Informasi ini penting karena riwayat alergi obat dapat menjadi faktor resiko terjadinya reaksi serupa pada penggunaan obat berikutnya. Selanjutnya, pada bagian data obat yang dicurigai, dicatat bahwa obat yang diduga menyebabkan efek samping adalah paracetamol tablet dengan dosis 500 mg yang diberikan secara oral. Informasi mengenai nama obat, bentuk sediaan, dosis, serta rute pemberian dicatat untuk membantu proses evaluasi hubungan antara obat dan kejadian efek samping. Pada bagian kronologi kejadian atau keterangan tambahan, dijelaskan bahwa gejala muncul sekitar 1 jam setelah obat dikonsumsi. Hubungan waktu antara penggunaan obat yang munculnya gejala ini merupakan salah satu indikator kemungkinan antara obat dan efek samping yang terjadi. Setelah gejala muncul, obat yang dicurigai segera dihentikan atau dilakukan tindakan di-challenge. Penghentian obat dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya reaksi yang lebih berat. Pada bagian data penunjang atau pemeriksaan tambahan, tidak terdapat data laboratorium atau pemeriksaan lain yang dilaporkan dalam kasus ini, sehingga penilaian terutama didasarkan pada gejala klinis yang dialami pasien. Selanjutnya dilakukan analisis kausalitas menggunakan algoritma Naranjo untuk menilai kemungkinan hubungan antara obat dan efek samping yang terjadi. Berdasarkan penilaian dari beberapa pertanyaan, dalam algoritma tersebut diperoleh total skor sebesar 6.
Menurut klasifikasi algoritma Naranjo, skor 5-8 termasuk dalam kategori poorable, yang berarti terdapat kemungkinan kuat bahwa efek samping yang dialami pasien berhubungan dengan penggunaan parasetamol. Selanjutnya dilakukan analisis kausalitas menggunakan algoritma Naranjo untuk menilai kemungkinan hubungan antara obat dan efek samping yang terjadi. Berdasarkan penilaian dari beberapa pertanyaan dalam algoritma tersebut, diperoleh total skor sebesar 6. Menurut klasifikasi algoritma Naranjo, skor 5-8 termasuk dalam kategori probable, yang berarti terdapat kemungkinan kuat bahwa efek samping yang dialami pasien berhubungan dengan penggunaan parasetamol. Pada slide ini ditampilkan analisis kausalitas menggunakan algoritma Naranjo untuk menilai kemungkinan hubungan antara obat dengan kejadian efek samping yang dialami pasien. Pertanyaan pertama yaitu apakah terdapat laporan reaksi serupa sebelumnya? Jawabannya adalah ya dengan skor 1. Parasetamol dikenal sebagai obat yang relatif aman, namun dalam beberapa literatur dilaporkan bahwa parasetamol dapat menimbulkan reaksi hipersensitivitas seperti urtikaria, pruritus maupun angioedema. Meskipun kasusnya jarang terjadi karena reaksi alergi terhadap parasetamol sudah pernah dilaporkan dalam literatur ilmiah, maka pada pertanyaan ini diberikan skor 1. Pertanyaan kedua yaitu apakah reaksi efek samping muncul setelah obat diberikan? Jawabannya adalah ya dengan skor 2. Pada kasus ini, pasien mengonsumsi parasetamol 500 mg untuk sakit kepala. Kemudian sekitar 1 jam setelah konsumsi, obat muncul gejala berupa bibir membengkak dan gatal pada wajah. Hubungan waktu yang jelas antara pemberian obat dan munculnya gejala ini menunjukkan adanya temporal relationship yang kuat, sehingga pertanyaan ini mendapatkan skor 2. Kemudian pada slide selanjutnya, pertanyaan ketiga, yaitu apakah reaksi membaik setelah obat dihentikan atau setelah diberikan antagonis seperti spesifik. Pada kasus ini tidak terdapat informasi apakah gejala pasien membaik setelah obat dihentikan. Oleh karena itu, jawaban pada pertanyaan ini adalah tidak diketahui dengan skor 0. Pertanyaan keempat yaitu apakah reaksi muncul kembali ketika obat diberikan ulang. Pada kasus ini tidak diberitahukan bahwa dilakukan pemberian ulang obat atau re-challenge untuk melihat apakah reaksi muncul kembali karena tidak ada data mengenai hal tersebut. Maka jawabannya adalah tidak diketahui dengan skor 0. Lalu slide selanjutnya ada pertanyaan kelima, yaitu apakah terdapat penyebab alternatif lain yang dapat menjelaskan reaksi tersebut. Jawabannya adalah tidak dengan skor 2. Dalam kasus ini tidak disebutkan adanya faktor lain yang dapat menjelaskan terjadinya pembengkakan bibir dan rasa gatal pada wajah, seperti riwayat alergi makan, paparan zat lain, atau penyakit lain yang dapat menyebabkan angioedema akut. Karena tidak ditemukan penyebab alternatif yang lebih rasional, maka dugaan bahwa obat menjadi penyebab reaksi semakin kuat sehingga diberikan skor 2. Pertanyaan keenam yaitu apakah reaksi muncul kembali ketika diberikan placebo? Pada kasus ini tidak dilakukan uji placebo sehingga tidak ada data yang dapat digunakan untuk menilai hubungan tersebut. Oleh karena itu jawabannya adalah tidak diketahui dengan skor 0. Kemudian slide berikutnya adalah pertanyaan ketujuh, yaitu apakah obat terdeteksi dalam darah atau cairan tubuh lain dalam kadar toksik. Pada kasus ini tidak dilakukan pemeriksaan kadar parasetamol dalam darah. Selain itu, reaksi yang terjadi pada pasien lebih mengarah pada reaksi alergi atau hipersensitivitas, bukan akibat toksisitas dosis tinggi. Oleh karena itu, pernyataan ini juga dijawab tidak diketahui dengan skor 0.
Pertanyaan ke-8 yaitu apakah reaksi menjadi lebih berat ketika dosis obat ditingkatkan atau menjadi lebih ringan ketika dosis diturunkan. Dalam kasus ini, pasien hanya mengonsumsi 1 dosis paracetamol yaitu 500 mg, sehingga tidak terdapat variasi dosis yang dapat digunakan untuk menilai hubungan dosis dan respons. Oleh karena itu, pertanyaan ini dijawab tidak diketahui dengan skor 0. Pertanyaan ke-9 yaitu apakah pasien pernah mengalami reaksi serupa sebelumnya terhadap obat yang sama atau obat sejenis. Dalam kasus ini tidak terdapat informasi mengenai riwayat alergi obat sebelumnya pada pasien, sehingga jawabannya adalah tidak diketahui dengan skor 0. Baik, pada question nomor 10 dalam algoritma Naranjo dinilai apakah reaksi obat dapat dikonfirmasi dengan bukti objektif? Nah, pada kasus ini jawabannya adalah ya, sehingga diberikan skor +1. Hal ini karena pasien mengalami pembengkakan pada bibir yang dapat diamati secara langsung sebagai tanda klinis. Walaupun tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium, gejala fisik yang terlihat secara jelas tetap dapat digunakan sebagai bukti objektif klinis, maka dari itu, kriteria dari pertanyaan ini dianggap terpenuhi. Kemudian, setelah seluruh pertanyaan pada algoritma Naranjo dinilai, masing-masing skor kemudian dijumlahkan. Nah, pada kasus ini, skor yang diperoleh yaitu +1, +2, +2, dan +1, sehingga total skor yang didapatkan yaitu 6. Nah, total skor 6 ini masuk dalam kategori probable, yang artinya reaksi yang dialami pasien kemungkinan besar disebabkan oleh obat yang digunakan, meskipun belum dapat dipastikan secara mutlak. Nah, analisis klinisnya, apakah ini ADR atau medication error? Pada kasus ini termasuk adverse drug reaction atau ADR karena reaksi yang muncul setelah penggunaan obat dengan dosis dan indikasi yang tepat, tanpa adanya kesalahan dalam peresepan, pemberian maupun penggunaan obat. Gejala yang muncul berupa pembengkakan bibir dan gatal pada wajah menunjukkan reaksi yang tidak diinginkan terhadap obat. Apakah termasuk serious adverse event? Nah, kejadian ini tidak termasuk serious adverse event karena tidak menyebabkan kematian, tidak mengancam jiwa, tidak memerlukan rawat inap, dan tidak menimbulkan kecacatan permanen. Tanda vital pasien dengan tekanan darah 115/75 mm of mercury dengan nadi 86 kali per menit, masih dalam batas yang normal. Kemungkinan mekanisme patofisiologinya yaitu reaksi yang terjadi kemungkinan merupakan reaksi hipersensitivitas tipe 1 atau AGA-mediated yang memicu pelepasan histamin dari sel mast. Pelepasan histamin menyebabkan vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas kapiler sehingga muncul gejala berupa edema yaitu bibir bengkak dan pruritus yaitu gatal. Adapun faktor resiko pasien yang mungkin meliputi riwayat alergi obat sebelumnya atau riwayat penyakit atopi seperti asma, rinitis alergi, dermatitis atopik. Namun pada kasus ini riwayat alergi tidak disebutkan. Apakah kejadian ini dapat dicegah? Nah, kejadian ini dapat dicegah apabila pasien memiliki riwayat alergi terhadap paracetamol dan informasi tersebut diketahui sebelum pemberian obat. Namun, jika kejadian ini menjadi paparan pertama dan tidak ada riwayat alergi sebelumnya, maka kejadian sulit diprediksi dan tidak sepenuhnya dapat dicegah. Kemudian, rekomendasi tindak lanjut. Apakah obat dihentikan atau diganti? Obat dihentikan karena diduga menimbulkan reaksi hipersensitivitas. Disarankan menghindari penggunaan paracetamol di masa mendatang dan mempertimbangkan alternatif analgesik lain yang lebih aman bagi pasien. Apakah perlu monitoring khusus? Perlu dilakukan monitoring tanda vital dan perkembangan gejala alergi, terutama untuk memastikan tidak berkembang menjadi reaksi yang lebih berat seperti angioderma luas atau reaksi anafilaksis. Jika muncul sesak nafas atau pembengkakan bertambah luas, diperlukan penanganan segera. Apakah perlu mengedukasi pasien? Tentu saja perlu mengedukasi mengenai riwayat reaksi alergi terhadap paracetamol, anjuran untuk tidak mengonsumsi kembali obat yang sama tanpa konsultasi dengan tenaga kesehatan, kemudian tanda-tanda reaksi alergi yang berat harus segera dilaporkan. Selanjutnya, apakah perlu pelaporan ke BPOM? Tentu saja perlu dilaporkan ke BPOM, karena reaksi hipersensitivitas merupakan bagian dari monitoring efek samping obat atau MESO dan perlu dilaporkan untuk mendukung sistem farmakovigilans nasional, meskipun kejadian tidak termasuk kategori serius. Itulah penjelasan dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.